Untuk H-nya bagaimana? Ya, di sini sepertinya H-nya tidak bisa ditempelkan. Kalaupun ditempelkan, ya, akan terjadi atom pusatnya yang tidak oktet. Misalnya ya, misalnya digambarkan di sini. Kalau ini saya hapus dulu. Satu S yang di bawah sini saya ikatkan dengan H, gitu misalnya. Maka untuk si F sendiri di sini yang terjadi adalah tidak oktet, ya, dengan 7 atom. Atau kemungkinan ini akan menjadi bukan senyawa tapi adalah bentuk ion. Nah, atau kalau saya ambilkan contoh yang lebih real, lebih nyata, dengan ada duanya atom pusat, misalnya contohnya adalah HNO3. Ya, di sini kalau dilihatkan hanya satu, N-nya juga satu. Nah, yang menjadi atom pusat seperti pengertian yang di awal tadi ada tetap N karena berada di tengah dan dia adalah atom tunggal, maka dia akan menjadi senternya, akan menjadi atom pusat. Ya, maka kita buatkan ya supaya mengingat kembali saja, H itu nomor atomnya 1, maka konfigurasi elektronnya 1, lalu N nomor atomnya adalah 7, maka konfigurasi elektronnya 2, lalu 5, O nomor atomnya 8, maka konfigurasi elektronnya 2, 6. Oke, maka yang sebagai pusatnya N kita gambarkan saja dulu. N di sini ya, saya gambarkan mungkin dengan tambang silang-silang seperti ini. Oke, ya. Ada O, 3O yang mau kita tempelkan di sini. Ya, ada 3O yang mau kita tempelkan di sini, berarti pertama saya taruh O di atas. Ya. Lalu kita butuh O lagi satu gitu ya, maka O karena dia 6 butuhnya hanya 2 elektron, berarti ini saya hapus yang ini, lalu saya pindahkan ke sini satu miliknya si N, maka dia akan berperan dengan O kembali ya, dengan elektron seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini N tidak oktet gitu ya kalau kondisinya seperti ini kemungkinannya, karena tinggal satu lagi O yang akan menempel di sini, lalu ada H-nya ya, hasilkan 6 berikatan dengan 1 di sini jadinya 7, lalu dengan H berarti 1, maka untuk O yang kedua ini saya pindahkan menjadi ikatan rangkap gitu ya. Jadi emang pure untuk membuat struktur molekul dari ikatan Lewis ini, ikatan kovalen dengan gambar Lewis ini butuh sedikit try and error atau coba-coba ya. Jadi ini O ya, 2 elektronnya si O saya tempelkan di sini, ya, dia menjadi ikatan rangkap 2. Lalu ini O-nya di sini, 2-nya lagi di sini. Oke ya. Sehingga kalau kita lihat untuk atom O yang di ruas ini ya, dia oktet. Atom O yang di bagian atas juga oktet. Ya, tinggal N-nya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Maka dia butuh satu lagi dari mana datangnya, yaitu dari O yang ketiga. O yang ketiga dari sini ya, 1 berikatan dengan N miliknya si N, elektronnya N, lalu ini masih ada 6 milik dia ya. Terakhir berikatan dengan H. Nah, ini saya kasih lambang segitiga. Oke, ini adalah gambar struktur Lewisnya untuk senyawa HNO3. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, maka
O yang ada di sini juga oktet. H karena memang dia kelompoknya duplet, maka cukup 2 elektron saja full. Sedangkan N ya untuk yang di tengah ini juga oktet. Dari mana datangnya? Yang penting ya 1, 2, 3, 4 miliki O, 6, 7, 8 di sini dia berikatan rangkap ya. Nah kalau kita gambarkan struktur molekulnya agar lebih membuat lebih sederhananya ya, dari struktur Lewis ini ya kita bisa gambarkan menjadi lebih sederhana dengan N ikatan rangkap 2 dengan O di sebelah kiri ya, kedua elektron milik si N diberikan secara diberikan kepada O untuk dipakai bersama-sama ya. Lalu berikatan tunggal dengan O yang ada di sebelahnya dan berikatan tunggal lagi dengan H. Lalu berikatan kovalen koordinasi ya, seperti itu ya. Ini adalah gambaran untuk struktur Lewis ya, gambaran struktur Lewis sudah seperti ini. Jadi ada ikatan kovalen itu jenisnya macam-macam, ada kovalen koordinat, kovalen rangkap 2, rangkap 3 atau tunggal. Oke. Nah berikutnya saya akan menjelaskan tentang ada ternyata ya beberapa kondisi yang terkecuali gitu ya. Jadi kita sebut di sini pengecualian aturan oktet. Ya, jadi kadang ada kondisi di mana ternyata memang dia tidak bisa oktet, tapi dia bersenyawa dan ada senyawanya. Gitu ya. Jadi ketika senyawanya itu ada dan ketika kita teliti ternyata dia tidak oktet, ya itu adalah termasuk dalam bagian dari pengecualian aturan oktet ini. Ya, contohnya apa? Misalnya senyawa BeCl2. Ya. Senyawa BeCl2 ini kalau kita gambarkan struktur Lewisnya ternyata dia tidak oktet. Ya, dari mana tahunya? Kita buatkan dulu Be, nomor atomnya adalah 4, maka konfigurasi elektronnya 2. Lalu Cl, nomor atomnya adalah 17, maka konfigurasi elektronnya adalah 287 gitu ya. Maka kalau kita buatkan gambar Lewisnya ya untuk Be, karena ada 2 elektron seperti ini, sedangkan Cl juga butuhnya cuma 1 pasnya, jadi BeCl2, Cl-nya ada 2, 1 untuk Cl yang pertama, 1 lagi untuk Cl yang kedua. Gitu. Kita gambarkan ini adalah Be, saya buatkan 1 berikatan dengan Cl yang di atas, nah satu lagi juga berkaitan dengan Cl yang saya buat di bawahnya ya. Bebas sebenarnya membuat di sampingnya dulu, nggak masalah, kecuali nanti kalau kita sudah belajar dengan struktur bentuk geometri molekul baru kita akan gambarkan lebih bagus gitu ya, lebih sesuai dengan bentuk yang bisa terjadi. Nah kalau kita lihat di sini, untuk Cl dan Cl yang di bawah sini oktet ya, tapi untuk atom pusatnya ternyata tidak oktet, dia hanya 4. Nah bagaimana dengan kondisinya seperti ini? Ya memang senyawa ini ada keberadaannya dan dia kita gambarkan Lewisnya ternyata dia tidak oktet, ya dia masuk ke dalam pengecualian dari oktet. Ya ini adalah yang pertama. Mungkin contoh kedua ya, saya akan berikan 2 atau 3 contoh di sini. Misalnya adalah senyawa BCl3 ya, kita pakai Cl semua di sini. Nah B nomor atomnya adalah 5, kalau kita buatkan konfigurasi atomnya 2, 3. Lalu Cl juga sama, yaitu
17, konfigurasinya 287. Lalu untuk CL sama ya, sama dengan yang di sini. Jadi saya tidak buatkan lagi konfigurasi elektronnya, tapi elektron valensinya 7, berarti gambarnya sama seperti itu ya. CL membutuhkan 1 elektron, karena ada 7 ya. Kita gambarkan saja karena sesuai dengan komposisinya BCl3, ada 3 elektronnya si Cl yang mau kita susun gitu ya. Jadinya di sini B1 berkaitan dengan Cl yang ada di atas. Nah, saya buat ada di atas. Satu lagi dengan Cl yang ada di bawah. Ya, satu lagi mungkin CL-nya yang di sebelah kiri. Nah, ruangan sebelah kiri masih cukup. Nah, itu kira-kira ya. Kalau kita lihat kondisinya CL yang di sebelah kiri ini dia memenuhi aturan oktet, Cl yang di sebelah ini juga memenuhi aturan oktet, Cl yang di sebelah atas ini memenuhi aturan oktet, tapi untuk B ya, kalau dilihat di sini dia hanya ada 6 elektron ya, maka kan tidak oktet ya. Kondisi ini masuk dalam pengecualian aturan oktet. Berikutnya contoh yang ketiga, mungkin lebih sedikit ekstrim, yaitu saya pakai senyawa yang namanya PCl5 ya. PCl5 di sini ya, maka saya buatkan konfigurasi elektronnya untuk P di sini nomor atomnya adalah 15, berarti konfigurasi elektronnya 285 ya, berarti ada 5 elektron valensinya. Cl saya nggak gambarkan lagi konfigurasi elektronnya karena ngikutin ini saja gitu ya. Jadi PCl5 ada 5 Cl yang mau berikatan dengan P, pas dengan elektron yang dimiliki oleh si Cl ya, elektron valensinya juga 5. Jadi gambarnya dia akan menjadi seperti ini. P sebagai yang sendiri yang tunggal berkaitan dengan Cl. Ini gambarnya mungkin akan sedikit berantakan ya. Itu dengan Cl yang pertama. Lalu saya buat begini aja, mungkin dia lebih luas ruangannya nanti. Ini berkaitan dengan Cl yang ketiga. Lalu juga berkaitan dengan Cl yang keempat. Lalu terakhir berkaitan dengan Cl yang kelima. Maka kalau kita lihat di sini ya, masing-masing kelima Cl ini ya memenuhi aturan oktet. Ya. Tetapi untuk P sendiri kalau kamu hitung di sini ya, ini terjadi pengecualian oktet yang berikutnya ya. Kalau kamu hitung ada berapa total elektronnya di sini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, ada 10 elektron yang menempel di P di tengah-tengah. Maka ini juga termasuk dalam pengecualian oktet ya. Jadi ada 3 contoh yang sudah disampaikan.
ya, memang ternyata ada sebuah pengecualian yang bisa terjadi, ya. Sama seperti di alam semesta ini kan pasti kadang kita suka menemui adanya kejanggalan-kejanggalan terjadi, ya. Nah, sama halnya dengan ini, ya, seperti senyawa BeCl2, BCl3, PCl5, ya, ini ternyata memang ada senyawa seperti ini, dan kalau kita gambarkan ternyata tidak memenuhi aturan oktet untuk atom pusat. Ya, oke, sampai di sini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.